Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Golagong, bertemu lagi dalam Tadarus Puisi. Kali ini episode Munafik dalam Puisi. Apa kabar? Puasa sudah hari ketiga sekarang. Corona masih mengintai. Kita tetap diam di rumah saja. Yang mau mudik, hati-hati. Sebaiknya saran saya di rumah saja, supaya tidak membawa penyakit itu ke kampung halaman. Nah, saya sekarang mau bicara soal munafik dalam puisi. Apa sih munafik itu? Nah, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, munafik itu adalah apa coba? Bertindak seolah-olah dia yakin terhadap satu ajaran agama atau sejenisnya, namun sesungguhnya dalam hatinya tidak seperti itu. Ya, makna lainnya adalah suka berkata apa yang sebenarnya tidak dia kerjakan. Nah, begitu munafik. Munafik dalam puisi. Apa itu munafik? Di Al-Quran banyak sekali ayat yang menyebutkan tentang kaum munafik ini. Di surat Al-Munafikun, surat ini terdiri dari 11 ayat, juga surat Al-Baqarah ayat 14 dan 16. Disebutkan sebuah kaum, jika di depan Rasul dia mengaku mengikuti Rasul, tapi di belakang mereka tetap menyembah setan. Nah, di hadis riwayat Abu Hurairah disebutkan bahwa 3 ciri-ciri orang munafik. Apa itu? Jika dia berbicara, dia berdusta. Jika dia berjanji, dia mengingkari. Jika dia diberi amanah, ia berkhianat. Saya atau kamu termasuk golongan yang mana? Dari fenomena sosial politik itu, saya sebagai penulis merasa bahwa harus berbuat sesuatu. Kompetensi saya di pena, maka saya menulis puisi. Itu sebabnya sekarang munafik dalam puisi. Saya akan membacakan satu puisi, judulnya Di Dalam Masjid, terkumpul di buku puisi Air Mata Kopi, masuk 10 besar hari puisi 2014. Saya akan membacakannya. Di dalam masjid. Setiap ku datang ke sebuah kota, selalu salat di masjid kampung, mencari-cari ari-ari kembaranku. Ari-ariku dibuang bapak ke sungai, ku cari ia memakai peta dunia, hingga maut menjemput. Di dalam masjid tak pernah kutemukan kecuali orang datang terlambat dengan ampas kopi pahit di mulut. Ketika ruku, sujud, kepalaku bercabang melihat begitu banyak kepala kerbau di punggung imam dan makmum. Ketika ruku sujud, kepalaku bercabang melihat begitu banyak kepala kerbau di punggung imam dan makmum. Aku berlari ke kedai, memesan secangkir kopi. Rasanya pahit sekali. Sajak atau puisi di dalam masjid tadi saya tulis 19 April 2013, 7 tahun yang lalu. Kemudian diterbitkan oleh Gramedia dengan judul yang sama, Air Mata Kopi. Saya menulis puisi ini, di dalamnya ada 40 puisi, melakukan riset di Sumatera selama 50 hari. Dan saya menemukan pintu masuk dari kopi
Sebetulnya saya berbicara persoalan negeri ini, ekonomi liberal, pemimpin-pemimpin yang munafik, kita semua juga yang tidak amanah. Nah, saya kumpulkan di sini. Kemudian, dengan menulis puisi, apa yang saya ambil manfaatnya? Setidak-tidaknya, dengan menulis puisi, kita mencoba mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam ceramah-ceramah, di dalam nasihat-nasihat orang tua. Tidak ada orang tua yang meminta anaknya untuk menjadi seorang munafik. Saya terinspirasi dari surat Al-Baqarah ayat 14 sampai 16 tadi tentang kaum munafik. Lalu saya terinspirasi ingin menulis puisi tentang kaum munafik itu. Kemana saya harus pergi? Di surat Al-Baqarah itu disebutkan bahwa sekelompok orang atau sebuah kaum yang mengaku mengikuti ajaran Rasul Nabi Muhammad, tapi di belakang dia kemudian menyembah setan. Nah, saya pergi ke dalam masjid, ikut sholat di setiap kota yang saya kunjungi, sehingga tiba-tiba saya membayangkan bahwa saya dan para jamaah itu ketika keluar dari masjid menjadi orang yang munafik, tidak mengamalkan apa yang dibaca, surat-surat yang dibaca di sana. Jadi pada dasarnya kita ini adalah kaum yang munafik. Datang ke masjid, mendengarkan ceramah, tapi keluar dari ruangan itu kita tidak mengamalkannya. Maka saya tulis, di dalam masjid tak pernah kutemu kecuali orang datang terlambat dengan ampas kopi pahit di mulut. Nah, ini satu baris yang menggambarkan soal itu. Jadi di dalam masjid ini temanya tentang munafik, tapi jangan pernah sekalipun menulis diksi munafik di dalamnya, karena puisi itu tidak boleh memberitahu. Nah, banyak saya membaca puisi-puisi dari penyair pemula yang temanya disebutkan di dalamnya, sehingga pembaca tidak tergetar hatinya. Sahabat Golagung TV, terima kasih sudah menonton Tadarus Puisi episode Munafik dalam Puisi. Kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, semoga kita semua tidak termasuk kaum munafik. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jernihkanlah pikiran kami, dan bimbinglah kami selamanya. Dan ya Allah, semoga corona bisa segera berlalu. Jangan lupa komentar di bawah ini. Sampai jumpa episode berikutnya tentang cinta dalam puisi. Golagung TV, dunia kata, dunia imajinasi, dunia kita semua, tentang literasi, semua ada di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.